Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini berkembang. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait bagaimana tips dan trik untuk menghadapi ujian komprehensif ya, atau kita bilangnya namanya ujian kompre atau ujian komprehensif ya. Seperti ini penampakannya. Wah, kayak hantu aja ya, bukan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini wujudnya. Ini uji komprehensif ya. Yang menarik Bapak Ibu, di uji komprehensif ini sepertinya ini kalau tidak salah ya, itu adanya di di PPG daring Bapak Ibu, PPG full daring Bapak Ibu ya. Jadi uji komprehensif ini merupakan tahapan kalau di LMS itu setelah kita menyelesaikan modulus 1, F1, kemudian kita ini modulus F1 kan ini tentang ini ya, tentang pedagogik, kemudian modul profesional atau materi-materi, dilanjut ke kedua F2, modul F2 ini tentang perangkat pembelajaran dari RPP, kemudian silabus, LKPD, bahan ajar, kemudian tahapan evaluasi dan lain sebagainya. Nah, ini kita kemudian di F3 itu dikembangkan lagi Bapak Ibu. Perangkat kita juga. Nah, selanjutnya dan di sini juga di F3 ini kalau tidak salah sebelum ke uji kompre itu ada ini ya, kita dilatih untuk kalau tidak salah ya, peer teaching ya benar, kita peer teaching. Kita mengajar itu disaksikan oleh dosen dan guru pamong ya Bapak Ibu. Jadi setelah itu semua baru kita ke F4 ini yang dinamakan uji komprehensif Bapak Ibu. Nah, apa itu uji komprehensif? Ini kita mengajar Bapak Ibu. Kita mengajar, dilihat dosen lagi, kemudian kita dinilai. Tapi ini dosennya dosen penguji Bapak Ibu ya. Jadi kayak kita itu semacam kalau menurut saya sudah kayak mirip kayak sidang skripsi gitu Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Karena kita mengajar, kemudian nanti kita ditanya seperti itu. Nah, uji komprehensif ini seperti ini ya, jadwalnya. Jadi ada jadwalnya Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah PPG daring kemarin saya itu kami 20 kurang lebih 27 orang ya. Angkatan 3 sejarah itu ya. Kebetulan saya mapel sejarah. Itu dibagi kurang lebih 2 sampai 3 hari Bapak Ibu. Ini saya Budi Wijaya. Dosen penguji satunya saya Profesor Dr. R.C. Suarmansa Abbas MPD. Kemudian dosen penguji duanya Dr. Syaharudin SPD MA. Ini saya kena hari Kamis sesi pagi Bapak Ibu. Nah, ini dijadwalkan Bapak Ibu. Jadi saya ngajar, kita ngajar dan langsung ditonton oleh dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Karena waktu itu kita PPG daring Bapak Ibu ya, jadi kita mengajarnya menggunakan web meeting. Kemarin bisa menggunakan Zoom Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga harus bisa menguasai penggunaan Zoom Bapak Ibu. Apakah itu Zoom atau Google Meet atau aplikasi atau jenis web meeting sejenisnya, kita harus belajar bagaimana upload video di Zoom, upload gambar di Zoom, upload video di Google Meet, upload gambar di Google Meet. Itu kita harus sudah bisa menguasai. Tapi tenang aja Bapak Ibu ya. Biasanya ini sudah di di F2 tentang pengembangan perangkat pembelajaran itu insya Allah kita sudah belajar lah. Dan teman-teman juga pasti akan membantu kita dalam mempersiapkan uji komprehensif ini. Asalkan kita mau belajar Bapak Ibu ya. Dan jadi
kita jangan terlalu juga bergantung sama orang lain Bapak Ibu, karena ketika kita sudah melaksanakan uji komprehensif ini, kita mau nggak mau ketika kita upload video, upload gambar ketika proses web meeting itu berlangsung, gitu kita sendiri yang melakukan itu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi contohnya bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini video saya, video ujian UKIN PPG Budi Wijaya. Di sini misalkan kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Di sini saya menampilkan gambar membagi link Zoom di Google Classroom. Nah, hal-hal seperti ini nanti Bapak Ibu juga harus bisa Bapak Ibu ya untuk menampilkan ini. Tapi ini bukan untuk diuji kompre Bapak Ibu. Maksud saya ketika nanti di uji kompre itu setidaknya kita bisa menampilkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalkan ini video di Zoom kan ya, dan siswa-siswi bisa melihat video yang kita tampilkan di Zoom itu Bapak Ibu. Nah, itu kita harus bisa belajar. Oke, kita kembali ke uji komprehensif Bapak Ibu ya. Di sini ya. Uji komprehensif. Oke, kita ke bawah. Maaf Bapak Ibu ya, agak belepotan Bapak Ibu ya. Ini saya bikin video tutorialnya tengah malam Bapak Ibu. Karena ada yang request gitu Bapak Ibu ya. Nah, ada 2 penilaian dari penilaian dosen 1 dan penilaian dosen 2 selama kita ujian komprehensif Bapak Ibu ya. Dan kalau kita tidak lulus Bapak Ibu, kita akan remedia juga Bapak Ibu. Ini alhamdulillah saya tidak remedi. Nah, kemudian apa saja yang dinilai dalam uji komprehensif Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Jadi, masing-masing dosen itu menilai penilaian cuplikan praktik pembelajaran 1 dan penilaian pendalaman uji komprehensif 1. Di sini berarti yang dinilai dosen itu ada 2. Yang pertama ketika kita mengajar, yang kedua materi yang kita ajarkan dan perangkat pembelajaran yang kita gunakan. Itu juga akan ditanya Bapak Ibu. Kita ke cuplikan praktik pembelajaran dulu Bapak Ibu ya. Nah, di sini penilaian cuplikan praktik pembelajaran. Di sini pedoman penilaian cuplikan praktik pembelajaran. Nah, ini yang memberi penilaian adalah dosen kita Bapak Ibu ya. Baik dosen 1 maupun dosen 2. Yang dinilai di sini ada 10 poin Bapak Ibu ya. Poin pertama, ini semuanya Bapak Ibu ya, ketika kita mengajar, jadi yang dinilai ini Bapak Ibu. Ketika kita perform gitu ya. Pertama, kreativitas dalam menarik perhatian dan memotivasi siswa Bapak Ibu. Ini semua sama skala 1 sampai 4. Nah, ini intinya bagaimana kita menarik perhatian siswa Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa menggunakan senyum 5 detik atau menggunakan tepuk tangan atau dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua, ini inovasi dalam menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Ini model yang kita pakai apa Bapak Ibu? Apakah problem based learning atau kita menggunakan project based learning? Ya, itu juga kita harus persiapkan di perangkat Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus menerapkan TPEC Bapak Ibu ya, Technological Pedagogical Content Knowledge. Ini menurut saya Bapak Ibu ya, jadi kita buat materi, kemudian penggunaan materi itu kita sampaikan dengan menggunakan teknologi. Simpelnya tuh kalau kita luring itu, kalau kita ngajar udah menggunakan PowerPoint, itu sudah ada nilai TPEC-nya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita itu menggunakan daring dan otomatis kita pakai Zoom, nah itu TPEC-nya mungkin kita bisa memberi link Zoom atau link meetingnya di Google Classroom gitu Bapak Ibu ya, atau kita menampilkan video pembelajaran itu di
zoom-nya itu sudah masuk TPEK menurut saya Bapak Ibu ya. Kemudian kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi. Nah, ini juga apa namanya, bagaimana kita berinteraksi ya secara tidak monoton Bapak Ibu ya. Kemudian di sini secara garis besar aja Bapak Ibu ya, inovasi berarti sumber belajar atau bahan ajar kita tuh seperti apa inovasinya Bapak Ibu ya. Nah, apakah kita itu juga mampu menggunakan teknologi atau enggak dalam pembelajaran itu. Nah, ini biasanya nih saya gabung dalam artian menurut saya kita harus bisa membuat sumber belajar atau bahan ajar yang menggunakan teknologi Bapak Ibu ya. Dan itu bisa diakses siswa secara langsung atau tidak langsung. Itu namanya inovasi. Jadi pertama kita bisa membuat seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya misalkan bahan ajarnya kita bisa misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bahan ajar saya misalkan membuat tentang materinya masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Ini bisa kita buat semacam bahan ajar, daftar isi, identitas, peta konsep, lalu KIKD-nya dan ada materinya. Nah, ini bisa kita share di Google Classroom Bapak Ibu agar siswa bisa memiliki bahan sumber belajar mereka Bapak Ibu. Atau bisa juga kita membuat video terkait materi. Ini kita nih gambar kita, video kita, kemudian ini materinya dan linknya, link video pembelajaran ini kita upload di YouTube dan linknya juga kita share ke WA atau Google Classroom. Ini juga masuk ke TPEK masuk, kemudian sumber belajar yang inovasi masuk menurut saya. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu. Nah, bagaimana membuat video pembelajaran seperti ini ada di playlist channel saya Bapak Ibu, tinggal dicari aja cara membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk nenek moyang, ya. Kemudian ada dolmen, meja batu tempat meletakkan sesaji, kemudian ada. Nah, hal-hal seperti ini kita persiapkan Bapak Ibu ya. Jadi dari sekarang Bapak Ibu mungkin bisa nyicil belajar Bapak Ibu ya terkait bagaimana KIKD-nya atau materinya itu apa kitakah yang memilih atau nanti dari dosen atau bagaimana. Nah, kalau pengalaman kami itu KIKD-nya itu nanti dibagi Bapak Ibu. Tapi tenang aja Bapak Ibu, itu semuanya biasanya sudah ada sama LPTK yang mengatur Bapak Ibu. Jadi semuanya akan berbeda KIKD-nya dari teman kita dari satu sama yang lain. Kemudian ya keterampilan menggunakan media pembelajaran udah jelas Bapak Ibu ya bagaimana kita menggunakan media tersebut. Kemudian ini mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activity. Jadi bagaimana peserta didik itu juga dia bisa mencari Bapak Ibu ya, bisa mencari, kemudian mencari apa namanya bahan ajar, sumber bahan belajar, kemudian bagaimana mereka berpikir kreatif seperti itu dan bagaimana kita memancing agar mereka berpikir higher order thinking ya. Jadi kita juga harus memancing, memicu supaya siswa itu juga berpikirnya kritis gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang mengasyikkan. Nah, ini juga ke 10 poin ini ketika kita mengajar ya apa namanya diusahakan kita ada semua Bapak Ibu ya, walaupun mungkin tidak maksimal tapi setidaknya ada Bapak Ibu. Jadi mungkin video saya belum sempurna Bapak Ibu ya, tapi di sini di apa namanya di video ujian UKIN PPG Budwijaya ini secara garis besar mirip seperti uji komprehensif Bapak Ibu. Namun bedanya
di uji kompre itu ada yang nonton gitu Bapak Ibu ya. Langsung 2 dosen Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut ke penilaian kedua. Setelah kita praktik pembelajaran, yang dinilai yang kedua adalah penilaian pendalaman uji komprehensif Bapak Ibu. Di sini kita akan penguji dapat memperluas dan mendalami pemahaman mahasiswa secara komprehensif melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengungkap HORS, TPEC, critical thinking ya dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi intinya di sini setelah kita mengajar, setelah kita dinilai cara kita mengajar, kemudian kita dinilai lagi tanya jawab Bapak Ibu. Dari apa yang kita sampaikan dan dari apa yang perangkat kita buat. Contoh, misalkan di sini teori yang kita gunakan dalam perangkat itu apa, Bapak Ibu? Misalkan ada nggak neuroscience-nya, misalkan kan? Nah, seperti itu neuroscience. Misalkan neuroscience itu seperti kita pemanasan, ya kan, kita tepuk tangan, itu sudah masuk neuroscience, Bapak Ibu ya. Kemudian TPEC-nya itu di mana, misalkan. Nah, kemudian critical thinking-nya itu di mana ketika Anda mengajar. Nah, ini bahan sumber belajarnya atau kegiatannya mana nih yang menggambarkan critical thinking, HORS sama TPEC-nya di mana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian aspek penilaian, aspek sikapnya itu bagaimana Anda menilai. Mungkin apakah kita, ayo anak-anak dibuka layarnya, jangan ditutup, ayo jangan ribut, jangan kalau keluar dari Zoom atau permisi itu angkat tangan dulu, bilang dulu, dinyalakan gambarnya misalkan seperti itu karena daring kan Bapak Ibu ya. Beda dengan di luring atau kita tatap muka itu mungkin penilaian akan berbeda. Mungkin sikapnya ya mereka disiplin, tapi bisa juga sih kalau disiplin dinilai bagaimana mereka masuk on time di Google Classroom ataupun Zoom. Nah, seperti itu kita sampaikan ya Bapak Ibu. Ayo ya, terima kasih sudah disiplin, Bapak hargai dan lain sebagainya. Kemudian sikap pengetahuan ini bagaimana kita menilai memberi mereka soal dan kita nilai Bapak Ibu ya. Kemudian itu hasil dari pengetahuan, kemudian nilai keterampilan bagaimana hasil dari keterampilan siswa ketika proses pembelajaran itu berlangsung atau sudah selesai Bapak Ibu. Apakah hasilnya mereka dalam bentuk presentasi catatan per kelompok atau membuat peta atau membuat gambar. Nah, itu hasil dari keterampilan. Jadi, kelima inilah biasanya yang ditanya dari dosen penguji. Namun Bapak Ibu ya, ini semua mungkin berbeda Bapak Ibu ya. Ini yang kami alami di tahun kemarin Bapak Ibu ya. Ini hanya gambaran saja. Barangkali apakah uji komprehensif ini masih ada atau enggak, kita tidak tahu Bapak Ibu ya. Tapi barangkali ini menjadi menambah wawasan Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya bagikan. Jadi kalau ada yang tidak jelas atau ingin pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan karena ini uji komprehensif masih di F berapa tadi ya? F4 ya Bapak Ibu ya. Jadi LMS itu masih sampai F8 dan ini uji komprehensif menurut saya ini pengenalan untuk uji UKIN, uji kinerja Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Salah kilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.